Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan kita masih nongkrong di kedai Med OO. Nah, kali ini kakak akan membuat rangkaian video ya untuk materi limit. Nah, di sini mungkin bisa jadi akan ada 4 atau 5 video. Kakak akan membahas tentang limit mulai dari pengertian hingga contoh-contoh soal yang mulai dari yang mudah hingga sulit. Nah, ini adalah video pertama, jadi kita akan membahas tentang pengertiannya dulu, pengertian tentang limit suatu fungsi. Nah, sebelum kita membahas limit suatu fungsi, kakak akan review tentang fungsi dulu. Nah, kalian masih ingat apa itu yang namanya fungsi? Fungsi itu adalah suatu relasi ya, atau hubungan. Dari siapa? Dari dua buah himpunan. Misalkan di sini ada himpunan A dan ini adalah himpunan B gitu. Nah, himpunan A misalkan memiliki anggota X ya, memiliki anggota X. Kemudian dia punya hubungan tuh suatu fungsi F ya. Nah, suatu fungsi F. Ketika nilai X ini kita substitusikan ke dalam fungsi f ini, maka akan mendapatkan bayangannya. Nah, bayangannya ini yang disebut dengan range atau fx. Nah, inilah suatu fungsi. Jadi, hubungan yang memetakan himpunan A memiliki tepat satu anggota di himpunan B, yaitu fungsi. Gitu ya. Nah, di sini misalkan kakak punya fungsi fx sama dengan x tambah 1 gitu. Kalian boleh mengganti siapapun X ini dengan terserah. Bisa A, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Kalau misalkan kita ganti X-nya dengan angka 2. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai F2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, si 3 inilah merupakan nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kalian mengenal yang ini namanya variabel bebas. Ya kan? Variabel bebas. Sedangkan F2 ini atau Fx gitu ya, atau Fx. Nah, ini X variabel bebasnya, kemudian yang Fx ini adalah variabel terikatnya gitu. Kenapa? Karena nilai Fx tergantung dari nilai Fx ya, atau nilai Y itu tergantung dari X yang akan kalian substitusikan. Nah, ini adalah fungsi. Nah, sekarang yang kita akan bahas, kira-kira kalau nilai X yang akan kita substitusikan ke Fx, kalau nilai X yang akan kita substitusikan ke X sama dengan 1, di mana nilai X-nya ini tidak benar-benar sama dengan 2. Tapi X mendekati 2, gitu ya. X mendekati 2 contoh. Di mana X tidak boleh sama dengan 2 ya. Mendekati, jadi nggak sama dengan, mendekati saja. Apakah, gitu ya, pertanyaannya adalah, apakah nilai Fx juga akan mendekati nilai tertentu? Nah, kita akan lakukan uji coba di sini. Kita akan lakukan sebuah uji coba ya. Kalau kalian mengenal sebuah garis bilangan, nih, ini garis bilangan, gitu kan ya. Lalu di sepanjang garis bilangan ini kan bilangan real ya, ada 0 gitu ya ini. Misalkan 0, kemudian ada 1, ada 2, kemudian di sini ada min 1 dan seterusnya ya. Nah, kalian tahu nggak bilangan-bilangan yang mendekati 2? Nah, ini 2 ini. Itu siapa saja yang mendekati 2? Yang mendekati 2 itu kan bisa berarti bisa dari kiri, ya kan? Bisa juga dari kanan kan? Nah, yang mendekati 2 1. Atau di sini 3 ya, setelah 2 kan 3 ya. 1 mendekati 2 atau 3 mendekati 2. 1 dari kiri, kemudian 3 dari kanan. Oh, berapa banyak bilangan
di antara 1 sampai 2 ini, banyaknya tak terhingga banyaknya. Berapa banyaknya bilangan antara 2 sampai 3? Banyaknya tak terhingga. Jadi sebenarnya antara 1 sama 2 itu kita nggak bisa mengimajinasikan berapa jaraknya. Karena di sini antara 1 sampai 2 atau antara 2 sampai 3 banyaknya bilangan itu adalah tak terhingga banyaknya dan kita nggak bisa menghitung. Nah, yang paling dekat dengan 2 kalau dari kiri, kira-kira berapa? 1,9 gitu ya misal. 1,9 gitu. Apakah ini paling dekat dengan 2? Nah, kalau 1,99, deketan mana? Deketan ini toh? Ada yang lebih dekat lagi nggak? Ada, 1,999 gitu kan. Nah, lebih dekat lagi ya, dan seterusnya. Nah, kita nggak bisa tahu. Nah, inilah yang disebut dengan limit dari kiri. Nah, sekarang kita akan coba cek. Bilangan yang mendekati 2 dari kanan. Coba, berapa? Mendekati 2 dari kanan. Bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kanan itu 2,1 gitu. Ada yang lebih dekat lagi? 2,01. Kok 20,1 ya? Salah ya? 2,01. Atau ada yang lebih dekat lagi? 2,001. Atau lebih dekat lagi? 2,0001 dan seterusnya ya. Nah, artinya kita tidak dapat menyebutkan bilangan fix yang paling dekat dengan 2 baik dari kiri dari kanan. Tapi dari sini kita akan coba uji bilangan X yang mendekati 2 baik dari kiri dan dari kanan, kira-kira nilai fx-nya itu berapa? Nah, lebih mudah kalau kita menggunakan tabel. Nah, ini kakak akan buatkan tabel ya. Di sini nilai fx-nya sama dengan X tambah 1. Kita akan coba cari nilai fx untuk X yang mendekati dari kiri maupun dari kanan ya. Oke, tabelnya udah jadi, kita akan tentukan nilai X-nya, berarti di sini 2 ya. Di sini 2, gitu. Ini yang mendekati 2 dari kiri, ini yang mendekati 2 dari kanan. Nah, yang paling mendekati 2 dari kiri itu berarti kita ambil 3 digit saja ya, 1,999, kemudian 1,99 gitu, 1,9, kemudian 1, berapa ya? 89 deh. Gitu. Kemudian di sini kita ambil 3 digit juga, berarti 2,001, 2,01, 2,1 gitu, 2,11 gitu misal. Nah, berarti semakin ke sini semakin mendekati ya. 2,001 lebih dekat dibanding 2,01 ya, dan seterusnya. Nah, kita akan cek untuk setiap nilai X ini, berapakah nilai dari fx ini. Kalau untuk nilai X sama dengan 2, kita tahu F2 ya, berarti kalian tinggal substitusi nilai X sama dengan 2, berarti nilainya 3. Nah, ini nilainya 3. Oke. Ini berarti kakak highlight nih. Nah, sekarang kalau X-nya adalah 1,999, berarti 1,999 ditambah 1 gitu kan. Berarti 2,999 gitu. Kalau yang ini 2,99. Kalau yang ini 2,9. Kalau yang ini 2,89 gitu ya. Terus kalau sebelah kanan gitu ya, 2,001 ditambah 1 berarti 3,001. Kemudian 2,01, 3,01, 3,1, 3,11. Nah, ada yang masih bingung kenapa ini jadi 2,99? Oke, perhatikan nilai fx-nya ini.
Nilai fx sama dengan x tambah 1. Nah, sekarang kalian gantikan nilai x ini dengan 1,99. Jadi ada 1,999 ditambah 1. Nah, 2,99 kan? Dan seterusnya ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Berapakah nilai fx? Saat x mendekati angka 2, ketika mendekati dari kiri, nilainya 2,999, 2,9. Mendekati 3 ya. Kemudian, berapakah nilai fx saat nilai x-nya mendekati 2 dari kanan? 3,001, 3,01, dan seterusnya. Oh, ternyata juga mendekati 3 ya. Sehingga kita bisa tuliskan secara notasi limit x mendekati 2 untuk x ditambah 1, hasilnya adalah bilangan yang mendekati 3. Nah, kalian tulis dengan 3. Nah, inilah disebut dengan nilai limit suatu fungsi. Nah, notasinya begini. Perlu kalian pahami bahwa nilai x mendekati di sini, nilai x ini adalah nilai x yang mendekati 2, di mana x tidak benar-benar sama dengan 2. Sehingga nilai di sini merupakan pendekatan dari x tambah 1 untuk nilai x yang mendekati 2. Kalian sudah lihat datanya. Gitu. Ngerti ya adik-adik ya? Nah, inilah yang disebut dengan definisi limit. Sehingga secara umum, limit fungsi fx dengan x mendekati suatu bilangan tertentu A bisa kita tuliskan dengan limit x menuju A dari suatu fungsi fx. Nah, hasilnya adalah suatu bilangan tertentu. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah nilai L ini selalu ada? Apakah nilai L ini selalu ada? Nah, limit suatu fungsi fx dikatakan ada jika, kakak balik lagi di sini. Limit suatu fungsi fx dikatakan ada jika nilai fungsi dari kanan maupun dari kiri itu mendekati bilangan yang sama. Nah, contohnya di sini ada fx untuk x tambah 1 dan x menuju 2 atau mendekati 2. Kalian lihat datanya bahwa untuk nilai x yang mendekati 2 baik dari kiri, fx mendekati 3. Dan nilai x untuk nilai x yang mendekati 2 dari kanan, kalian lihat nilai fx-nya itu mendekati 3 dari kanan. Sehingga nilai limit dari x plus 1 untuk x mendekati 2 itu punya nilai sama dengan 3. Oke, clear ya di sini ya. Artinya, nilai limit suatu fungsi ada kalau nilai limit kanan maupun nilai limit kiri itu mendekati bilangan yang sama. Maka dikatakan limit suatu fungsi itu ada. Nah, memang ada. Nah, pertanyaan, memang ada suatu fungsi yang tidak memiliki limit. Oke, nih kakak akan kasih contoh. Contoh ya. Diberikan suatu fungsi fx. Di mana fungsi fx itu sama dengan x jika x kurang atau sama dengan 1 dan sama dengan 2 jika x lebih besar dari 1. Jika nilai x-nya lebih besar dari 1. Dari fungsi ini kita tahu bahwa fx akan ditinjau dari x sekitaran 1 ya. Sekitaran 1 ya. Nilai x untuk sekitaran 1. Iya kan? Ini kurang dari min 1. Kurang dari sama dengan 1. Yang ini x lebih besar dari 1. Sehingga kita akan meninjau limit dari limit fx. Limit fx untuk x dari 1 kiri gitu. Kiri kita tulis negatif ya.
Berarti sama dengan limit X mendekati mendekati 1 yang dari kiri, itu fungsinya kan fungsi X. Sama dengan nilainya berapa? Nilainya 1. Terus kalau kita tinjau dari kanan, limit X mendekati 1 yang dari kanan, berarti positif. Yang mendekati dari kanan berarti X yang lebih besar dari 1. Itu kan 2. Oke, biar sama kayak di atas, fx ya. Fx sama dengan limit X yang mendekati 1 dari kanan, yaitu fungsinya 2. Sama dengan tentu nilainya 2. Nah, lihat. Nilai fungsi dari kiri maupun dari kanan tidak sama. Limit fx dari kiri tidak sama dengan limit fx dari kanan. Oke, kalau misalnya belum clear, coba kakak akan gambarkan. Gimana sih cara menggambarkan fungsi ini gitu ya? Fungsi ini, nah kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kakak akan gambarkan di bidang kartesius ya. Ini sumbu X, di sini sumbu Y gitu. Kemudian ini 0. Yang pertama kita akan menggambarkan fx sama dengan X. Gambarnya gimana kalau fx sama dengan X atau Y sama dengan X? Yaitu garis lurus ya. Oke, ini sementara, ini 1. Ini 1 gitu. Ini 2. Nah, kan gambarnya begini nih. Pakai warna lain. Gambar garis Y sama dengan fx kan seperti ini. Ini fx sama dengan X ya. Tapi lihat, fx sama dengan X di mana nilai X-nya itu untuk kurang dari atau sama dengan 1. Nah, berarti batasnya cuma sampai di mana? Batasnya cuma sampai di sini nih. Nih. Berarti yang ini kita hapus garisnya yang ini karena bukan areanya, bukan yang diminta. Nah, nilai X, jadi si garis atau si fungsi fx sama dengan X itu hanya untuk nilai X yang kurang atau sama dengan 1. Karena ada sama dengan, berarti ini kita bulatkan. Gitu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua apa fungsinya? Nah ini, fx sama dengan 2. Di mana ini untuk nilai X lebih besar dari 1. Nah berarti ini, oke. Oh ini belum ya, ini 1. Ini 1, ini 2 gitu. Nah, fx sama dengan 2, kurvanya gimana? Gambar grafiknya gimana? Yaitu garis lurus Y sama dengan 2 kan, yang sejajar dengan sumbu X. Seharusnya garisnya kan kayak gini. Garisnya kan kayak gini, kakak pakai. Nah, garisnya kayak nah, hanya saja garis yang warna kuning ini yang Y sama dengan 2 atau fx sama dengan 2 ya. Atau fx sama dengan 2 itu adalah untuk nilai X lebih besar dari 1. Berarti startnya dari mana? Dari sini nih. Nih. Berarti nilai X yang ini nilai X ada setengah, ada 0, min 1. Ini tidak mempunyai nilai di Y. Gitu. Nah ini buletannya, warna hijau ya. Ini buletannya bolong. Kenapa? Karena di sini nggak ada sama dengan. Nah perhatikan nih. Nggak continue fungsinya. Maksudnya nggak continue tuh putus ya di sini ya. Sehingga limit fungsi ini tidak memiliki, limit fungsi ini untuk X mendekati 1 tidak ada nilainya. Gitu. Contoh lagi. Nah di sini ada contoh 2 ya. Contoh yang kedua. Fx sama dengan misalkan X kuadrat. Untuk X mendekati min 1 misal.
Maka ini bisa kita tulis limit X mendekati min 1 dari fx ya, sama dengan limit X mendekati min 1 dari X kuadrat, nilainya ada atau enggak. Nah, kalian bisa uji coba dengan menggunakan tabel seperti tadi, gitu. Untuk nilai X yang mendekati dari min 1, gitu, dari kiri maupun dari kanan ya. Nah, kalau kita bikin tabel, kalian boleh coba loh, kalian boleh coba juga. Nah, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah banyak-banyak. Di sini nilai X, di sini nilai X, di sini fx. Di mana fx-nya X kuadrat ya. Nah, kalau yang ini kan nilai aslinya ya kan? Nilai aslinya. Kalau X-nya sama dengan X sama dengan min 1, maka nilai fx-nya kan berarti 1. Ya kan? Nah, sekarang kalian coba nih yang mendekati min 1 dari kiri, itu min berapa aja? Minus 1,99. Ini mendekati 2 ya. Yang mendekati 1 dari kiri. 1,001 tapi minus ya. Minus 1,01. Minus 1,1 gitu. Yang dari kanan minus juga ya, tapi minus 0,999, 3 digit aja. Min 0,99. Minus 0,9, kemudian minus, ya sudahlah. Oke ya. Nah, sekarang kalian boleh pakai kalkulator untuk menentukan berapa nilai fx jika x-nya mendekati min 1 dari kiri dan dari kanan. Boleh kalian coba sendiri. Nah, kalian bisa lihat ya adik-adik ya, ternyata baik dari kiri maupun dari kanan, keduanya mendekati angka 1 ya. Oke, mudah-mudahan kalian nggak bingung. Ingat fungsinya adalah X kuadrat, jadi kalian tinggal substitusi min 1,001 kali min 1,001 dan seterusnya ya. Nah, ini nilainya mendekati 1 kalau dari kiri, kemudian dari kanan juga mendekati 1, 0,998 kan mendekati 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa limit untuk nilai X mendekati min 1, ulangi lagi, sehingga nilai limit dari fungsi X kuadrat untuk X mendekati min 1, nilainya mendekati 1. Gitu, karena dari kiri dan kanan ada. Nah, sekarang bayangkan kalau kalian mendapatkan soal suatu limit, misalkan kakak contoh nomor 3 lagi. Nomor 3. Di sini ada suatu fungsi fx sama dengan misalkan x kuadrat min 1 gitu. Tentukan nilai fungsi fx untuk x mendekati 2. Nah, tentu akan kerepotan sekali ketika kalian menyelesaikan soal ini dengan menggunakan tabel. Karena, iya kan? Nah, untuk kasus ini atau untuk problematika ini, kita bisa tuliskan limit dari x kuadrat min 1 dan x mendekati 2 nilainya sama dengan. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya, kalian untuk mendapatkan nilai suatu fungsi, di sini, suatu fungsi fx, maka caranya adalah kalian bisa tinggal substitusikan nilai x ke dalam fungsi fx ini. Jika ada nilainya, maka itulah nilai fungsi dari nilai limit suatu fungsi itu untuk x mendekati bilangan yang diminta. Jadi, kalau ada soal seperti ini, limit x kuadrat min 1 untuk x mendekati 2, kalian caranya adalah kalian tinggal substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsi ini. Sehingga diperoleh hasilnya 2 kuadrat min 1. Nilainya sama dengan 4 dikurangin 1. Nilainya mendekati 3. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh menggunakan tabel. Oke.
Tapi cukup sampai di sini kalian mudah-mudahan percaya ya. Tapi kalau misalnya nggak percaya boleh loh menggunakan tabel. Toh ada kalkulator juga kan gitu. Nah inilah nilai limit suatu fungsi aljabar untuk X mendekati bilangan tertentu. Gitu. Jadi kakak akan simpulkan sekali lagi. Limit suatu fungsi fx dengan X mendekati bilangan tertentu, nilainya adalah suatu bilangan di mana L sama dengan F, tinggal kalian substitusikan nilai A. Jika ada. Nah, itu ya. Nah, sampai di sini dulu untuk video terkait dengan pengertian limit suatu fungsi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya terkait dengan strategi cara mengerjakan limit di video bagian kedua. Karena akan ada kondisi-kondisi tertentu yang menentukan limit suatu fungsi itu harus menggunakan strategi khusus sehingga nilai limit fungsi bisa ditentukan tanpa kalian harus menggunakan tabel seperti contoh tadi. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan berikan komen, serta sebarkan ke teman-teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.